Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan untuk sesi ini, pertemuan ini kita akan belajar kembali untuk teologi perjanjian lama. Kita sudah belajar untuk 2 pertemuan untuk teologi perjanjian lama. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan kemarin masih terkait dengan sejarah. Hari ini terkait dengan sejarah teologi perjanjian lama kita akan selesaikan. Jadi saudara sekalian, untuk sejarah kita akan belajar untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan kedua kemarin kita sudah belajar untuk sejarah teologi perjanjian lama dari zaman reformasi sampai ke zaman pencerahan. Ya, jadi kita masih ingat kemarin salah satu ciri khas zaman pencerahan itu dengan adanya filsafat rasionalisme yang selalu menekankan akan akal dan pikiran yang menjadi pokok untuk menilai segala sesuatu. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan sejarah teologi PL, yaitu dari zaman pencerahan ke zaman teologi dialektika, dan nanti kita akan lanjutkan dengan zaman teologi dialektika sampai kebangkitan teologi PL sampai zaman sekarang ini. Nanti kita akan lihat sebuah perkembangan teologi perjanjian lama, bagaimana teologi perjanjian lama itu terus berkembang dan akhirnya menjadi teologi perjanjian lama yang saat ini ada dalam konteks sekarang, yang berupa buku-buku teologi perjanjian lama yang dibuat oleh para teolog-teolog. Nah, mari kita akan mulai dengan slide. Saya akan bagi share screen dulu. Ya. Ya, saudara sekalian, kita share screen. Jadi kita masih ingat kemarin, jadi dari zaman reformasi ke zaman pencerahan, itu ditandai dengan akal budi menjadi patokan, ya, alat ukur dari segala sesuatu. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sumber utama dari pengetahuan yaitu akal budi. Ya, jadi pada zaman itu rasionalisme menjadi filsafat yang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, kemarin kita sudah belajar akibat dari pengaruh dari paham rasionalisme. Ya, yang pertama itu pandangan ortodok gereja tentang pengilhaman itu mulai ditinggalkan. Lalu yang kedua, mensejajarkan kitab suci dengan semua dokumen atau literatur kuno. Yang ketiga itu mempelajari kitab suci seperti dokumen-dokumen kuno. Yang keempat, akibatnya apa? Otoritas Alkitab sebagai firman Allah jelas ditolak. Nah, itu untuk sesi yang kemarin. Mari kita akan lihat untuk sesi yang sekarang. Jadi kita akan mempelajari dari zaman pencerahan ke zaman teologi dialektika. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita mempelajari lebih jauh, pada zaman ini sepertinya teologi biblika masih ya, terpengaruh dengan filsafat-filsafat dan juga ilmu pengetahuan yang saat itu sungguh-sungguh mendominasi dari orang-orang yang saat itu hidup ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perkembangan dari dunia ilmu pengetahuan dan filsafat itu semakin mempengaruhi. Karena apa? Perkembangannya saat itu sangat pesat sekali. Nah, akibatnya apa? Akibatnya teologi biblika dalam konteks waktu itu sungguh-sungguh dipengaruhi luar biasa. Nah, boleh dikatakan di sini teologi biblika yang dikenal sebagai teologi sejarah pada waktu itu dikalahkan oleh sistem filsafat
dan ilmu pengetahuan Alkitab yang konservatif, yang boleh saya bilang ortodok itu akhirnya mati. Karena apa? Karena pendekatan-pendekatan yang dipakai itu sekarang adalah pendekatan dari ya sudut sejarah agama-agama. Jadi saudara sekalian, dalam bagian ini jelas sekali bahwa teologi biblika dalam konteks zaman pencerahan ke zaman teologi dialektika ini kembali dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan filsafat. Di mana ilmu pengetahuan dan filsafat waktu itu begitu luar biasanya mencengkeram, bahasa saya, mencengkeram teologi biblika, sehingga akhirnya teologi biblika itu ya tetap dalam kondisi seperti pada zaman pencerahan, ya masih dianggap sebagai teologi sejarah, dan untuk mempelajarinya ya dipelajari seperti sejarah agama-agama. Nah, bagaimana tokoh-tokoh pada waktu itu? Ya, mari kita akan lihat beberapa tokohnya. Salah satu tokoh yang saat itu mempengaruhi yaitu Gottlob Kaiser, di mana inilah teolog pertama yang menggunakan pendekatan sejarah agama-agama. Ya, dengan karyanya di Biblische Theologie 1813, di mana Kaiser ini dengan tegas menolak segala sesuatu yang berbau supranatural dan berusaha menggambarkan perkembangan agama Perjanjian Lama dari sudut sejarah awal pertumbuhan. Ya, jadi seperti itu. Kaiser menempatkan semua unsur biblika dan non-biblika rendah di bawah dari prinsip agama universal. Ya, ini pandangan yang dibuat atau pandangan dari Kaiser. Nah, ini dia hidup tahun 1813. Menarik di sini karena apa? Menolak segala hal yang berbau supranatural dan berusaha menggambarkan perkembangan agama Perjanjian Lama dari sudut sejarah awal pertumbuhan. Menempatkan semua unsur biblika dan non-biblika lebih atau rendah di bawah dari prinsip agama universal. Saudara bisa menanggapi, bisa ya ini menurut saudara seperti apa? Silahkan ya, sehingga wawasan saudara semakin berkembang. Lalu tokoh berikutnya itu adalah Dwight Gabler. Iya, menjadi teolog biblika pertama yang memadukan teologi Alkitab dengan sistem filsafat. Ya, jadi memadukan teologi Alkitabiah dengan sistem filsafat. Ini pendekatannya pakai sistem filsafat. Jadi kalau kita lihat tadi memang pada abad-abad reformasi kepencerahan, di sana yang mempengaruhi itu adalah boleh saya bilang ilmu pengetahuan, rasionalisme, dan boleh saya bilang akal budi. Nah, pada abad pencerahan ke teologi dialektika, ini bukan lagi akal budi, ya, boleh saya bilang tadi ilmu pengetahuan, tetapi juga filsafat. Jadi dalam konteks ini mulai dua yang mempengaruhi. Ya, jadi seperti itu. Filsafat. Nah, oleh karena ini menjadi semakin menjadi tantangan bagi teologi PL pada waktu itu. Nah,
Jadi mulailah dengan memadukan teologi Alkitab dengan sistem filsafat. Dalam karyanya di sini Biblaise dogmatik, ia mencoba mensintesiskan perkembangan awal pertumbuhan agama Hebraisme menjadi kekristenan lewat Yudaisme. Ya, jadi kalau kita lihat itu memang ada agama Hebraisme, itu agama awal. Ya, agama awal. Oleh karena itu orang-orang zaman Musa itu kan disebut sebagai orang-orang Ibrani, ya, begitu ya. Nah, lalu kita mengenal yang kedua itu memang ada Yudaisme, Musa ya. Musa itu dengan Yahudi, Yudaisme. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, White mencoba mensintesiskan perkembangan awal pertumbuhan agama Hebraisme menjadi kekristenan, di sini Kristenisme lewat Yudaisme. Ini kayaknya filsafat semua karena pakai isme-isme. Nanti saudara bisa kritisi ini ya. Lalu yang selanjutnya ini ada Wellhausen. Ya. Tapi sebenarnya sebelum ada Wellhausen di diktat, saudara bisa melihat ada beberapa tokoh lain yang saya tidak masukkan di slide ya. Itu ada von Kohl, ya, von Kohl. Nah, von Kohl ini memberi reaksi yang sangat keras terhadap pandangan Dwight yang memasukkan filsafat ke dalam teologi biblika. Ya, tadi kayaknya pendekatannya filsafat ya. Nah, seperti itu. Ya. Von Kohl memunculkan teologi Alkitab historis dengan memberikan penekanan pada teokratis yang kuat serta melukiskan perkembangan historis dari Hebraisme ke Yudaisme dan kekristenan. Ya, itu von Kohl, saudara bisa kritisi juga, silahkan nanti. Lalu yang selanjutnya itu ada Willem Vatke, ya, Willem Vatke. Kayaknya di slide saya tidak masukkan, ya, di slide saya tidak masukkan. Nanti saudara bisa cek, ya, cek ya. Nah, di sini. Siapa itu Willem Vatke? Ya. Willem Vatke itu 1835 mengatakan bahwa rasionalisme teologi biblika sudah harus diganti. Ia kemudian mengembangkan filsafat Hegel, tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, apa maksudnya? Untuk tesis adalah agama, alam. Sedangkan antitesis adalah agama rohani dan agama Ibrani. Sintesis adalah agama yang absolut atau agama universal. Ini mulai ada perkembangan yang menarik. Karena apa? Karena mengatakan bahwa rasionalisme teologi biblika sudah harus diganti. Vatke menyatakan bahwa perjanjian lama tidak boleh disajikan berdasarkan kategori-kategori yang diambil dari Alkitab, tetapi dari luar, yaitu dari sudut sejarah agama. Ya, ini walaupun masih kembali pakai sudut sejarah agama-agama. Yang selanjutnya kalau kita lihat, ya, ini ada Henk Steenberg, Christology of the Old Testament. Ya, di sini Henk Steenberg itu memberikan reaksi yang keras dan menentang pendekatan rasionalis serta meragukan kesahihan metodologi penelitian sejarah yang dipakai oleh ahli terhadap Alkitab. Jadi ini menentang pendekatan-pendekatan yang waktu itu sudah dilakukan oleh para teolog.
baik itu rasionalis, itu zaman reformasi kepencerahan, maupun juga meragukan kesahihan metodologi penelitian sejarah yang ini dalam konteks waktu itu. Nah, selain itu juga ada Judo. Nah, ini Judo itu menggunakan metode sejarah tata bahasa dan menolak menggunakan metode penelitian sejarah. Ia tetap percaya bahwa Alkitab mempunyai asal-usul ilahi, tetapi menolak pengilhaman harafiah. Dia mengecam subjektivitas kelompok Hegelian dan menggolongkan dirinya sebagai seorang supranaturalis. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, Hegel ya tadi, sorry. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini, Judo itu menggunakan metode sejarah tata bahasa dan menolak menggunakan metode penelitian sejarah. Ia tetap percaya bahwa Alkitab mempunyai asal-usul ilahi, tetapi menolak pengilhaman harafiah. Dia mengecam subjektivitas kelompok Hegel dan menggolongkan dirinya sebagai seorang supranaturalis. Itu Judo. Lalu tokoh lain, ya sebelum kita nanti lihat lebih, ya ini karena sudah habis. Tokoh lain selain Judo itu ada Fuller. Ya, didiktat di sini teolog yang memberi kontribusi penting dalam teologi biblika setelah Gebler. Ia menerima adanya pemisahan antara teologi PL dan teologi PB dan berkata bahwa teologi PL itu hanya berfungsi secara benar dalam konteks kanonik yang lebih luas. Teologi PL merupakan ilmu sejarah didasarkan pada eksegesa dari sudut sejarah tata bahasa. Ia membedakan penelitian sejarah dan tata bahasa dan penelitian sejarah. Ya. Karya Fuller yang dianggap sebagai penyajian penting teologi biblika abad 19, khususnya tentang sejarah keselamatan. Ya. Nah, ini muncul dengan ya sejarah keselamatan ya. Tokoh lain yaitu sejarah keselamatan adalah Gottfried Mencken, Johann Tiebeck, lalu ada Konrad von Hoffmann. Ya, mereka-mereka ini terkenal dengan mazhab sejarah keselamatan. Di mana mazhab sejarah keselamatan itu didasarkan pada yang pertama itu adalah sejarah umat Allah sebagaimana diungkapkan dalam firman, pemahaman tentang pengilhaman Allah. Yang ketiga itu hasil pendahuluan dari sejarah antara manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini tokoh-tokohnya. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang menarik dari tokoh-tokoh itu masih von Hoffmann itu menemukan di dalam Alkitab suatu catatan tentang sejarah penyelamatan langsung di dalam Tuhan. Sejarah adalah Allah Trinitas yang dimaksud dan tujuannya adalah menebus umat manusia. Karya Yesus Kristus adalah tujuan semula dunia ini yang menjadi sasaran sejarah keselamatan dan memberikan arti kepada sejarah keselamatan. Maka PL berisi proklamasi sejarah keselamatan. Inilah yang harus diuraikan dalam teologi PL. Nah, ini menjadi menarik ya. Setiap kitab dalam Alkitab diberi tempat yang logis dalam skema sejarah keselamatan. Alkitab terutama tidak boleh dianggap sebagai koleksi ayat-ayat bukti atau tempat penyimpanan doktrin, tetapi adalah saksi dari kegiatan Allah di dalam sejarah yang tidak akan selesai sepenuhnya sebelum penggenapan akhir zaman. Iya.
Sebelum teologi PL dikaburkan oleh pendekatan sejarah agama-agama, memang muncul karya besar. Ini ada beberapa tokoh ya. Nah, di sini misalnya Hendrik Ewald, lalu dengan tulisan-tulisannya, lalu ada Ferdinand Heiksieck, ada tulisan-tulisannya, August Dilman, ya, di mana para tokoh ini mempertahankan suatu pembahasan yang sistematis atas subjeknya. Ya. Sedangkan Heiksieck itu menulis sejarah gagasan dan Dilman itu sejarah penyataan dengan penekanan sejarah keselamatan. Nah, ini tokoh. Pada tahun 1879 menandai dimulainya kemenangan oleh pendekatan sejarah agama-agama Religionsgeschichte atas teologi PL dengan terbitnya, ya di sini ada J. Wilson, J. Wellhausen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Wellhausen itu mengajarkan dengan pendekatan Religionsgeschichte. Ya. Teologi Alkitab sejak lama dipengaruhi oleh, ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Wellhausen. Ya. Jadi Alkitab sejak saat itu dipengaruhi oleh tanggal lama yang diberikan oleh dokumen P, sumber imamat, dalam penelitian Pentateuch yang diperkenalkan oleh Graf dan Conan, dipopulerkan oleh Wellhausen. Gambaran yang sama sekali baru tentang perkembangan sejarah agama Israel, sebagaimana direkonstruksi atas dasar tanggal-tanggal baru yang diberikan dalam bahan-bahan PL oleh Graf, Conan, dan Wellhausen. Suatu ciri khas yang menonjol dari mazhab sejarah agama-agama ialah metode perkembangan evolusioner yang didasarkan sejarah pertumbuhan. Kelompok ini cocok dengan suasana intelektual masa itu yang juga diajarkan oleh Hegel dan Darwin untuk menganggap prinsip-prinsip evolusi sebagai kunci ajaib untuk membuka semua rahasia sejarah. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya, saudara cek di diktat ya. Ya. Jadi selama lebih dari 4 dasawarsa, teologi PL dikaburkan oleh Religionsgeschichte. Pendekatan ini yang penuh diliputi kejadian sejarah telah membawa kehancuran final atas kesatuan PL yang direndahkan tingkatannya sehingga menjadi suatu koleksi bahan-bahan dari beberapa periode yang berdiri sendiri-sendiri dan hanya terdiri atas berbagai refleksi umat Israel tentang agama-agama kafir. Jadi ini menjadi menarik karena teologi PL kayaknya mulai teologi PL dikaburkan kan tadi ya. Pendekatan ini mengakibatkan teologi PL dianggap sebagai catatan sejarah Israel saja, tidak ada nilai pengilhaman. Nah, mari kita akan lihat kebangkitan teologi PL. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu momentum yang sangat baik atau sangat penting dalam sejarah perkembangan teologi PL, ya, dengan adanya kebangkitan teologi biblika. R.C. Denton itu mengemukakan ada 3 faktor yang menyebabkan kebangkitan teologi Perjanjian Lama. Pertama itu hilangnya pamor naturalisme evolusioner yang tadi ya, pengaruh Darwin dan semuanya. Yang kedua itu reaksi terhadap keyakinan bahwa kebenaran historis dapat dipercaya lewat objektivitas ilmiah murni atau objektivitas sejenis yang harus dicapai. Jadi itu. Lalu yang ketiga itu kecenderungan untuk kembali kepada ide pernyataan di dalam teologi dialektika. Ini menjadi awal
kebangkitan teologi biblika. Ada beberapa tokoh. Nah, di sini ya. Nah, sebelum Eichwald itu ada Coin, ya, tokoh Coin, itu menolak pandangan tentang evolusi agama PA dari aliran Wellhausen. Ia menggunakan metode penafsiran PA berdasarkan tata bahasa. Hal ini merupakan momentum penting bagi kebangkitan teologi PL. Di sini ada lagi Stark itu mempermasalahkan hubungan antara Religionsgeschichte dengan filsafat agama dan teologi Alkitab. Ya. Steunek ini menyatakan bahwa teologi PL itu sebagai subjek historis murni, sebagai tambahan dari sejarah agama Israel. Nah, yang kita ada di slide itu adalah Eichwald. Ya. Eichwald menyatakan bahwa teologi PL adalah bidang disiplin ilmu yang non-historis dan ditentukan oleh posisi iman sang teolog, sehingga sifatnya menjadi subjektif, padahal studi tentang agama Israel itu bersifat historis dan objektif. Ya, jadi itu Eichwald itu bergelut dengan dikotomi antara iman dan pengetahuan, antara objektivitas dan subjektivitas. Eichwald berpegang teguh pada sejarah dan menganggap bahwa pandangan Eichwald tidak memuaskan. Ia melihat pandangan Gebler berupa teologi PL sebagai disiplin ilmu yang historis pada hakikatnya adalah baik ya. Ya. Zaman keemasan teologi biblika. Nah, pada zaman ini teologi biblika atau teologi PL itu berkembang dengan sangat baik. Ya. Banyak teolog yang sudah kembali mengakui pengilhaman, juga sudah mengakui historisitas Alkitab. Walaupun begitu, masih ada teolog yang dipengaruhi oleh rasionalisme dan filsafat. Iya. Jadi pada zaman ini, saudara bisa cek di Diktat, itu banyak sekali karya-karya teologi biblika, khususnya teologi PL ya, dengan tokoh-tokohnya yang luar biasa. Ya, di situ saudara bisa lihat di Diktat ya, ini banyak sekali yang saya catat. Nah, saudara nanti cek di Diktat ya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat dari sisi perkembangannya, bahwa dari zaman reformasi ke zaman pencerahan, yang mempengaruhi itu adalah rasionalisme dengan akal, yang di baliknya ada ilmu pengetahuan. Lalu pada zaman pencerahan ke dialektika, itu bukan hanya dipengaruhi oleh rasionalisme dan akal dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh filsafat. Lalu pada zaman-zaman berikutnya, nah, itu memang sepertinya para teolog mulai berubah, dan akhirnya pada zaman keemasan dari teologi biblika, khususnya teologi PL, itu orang mulai kembali mengakui pengilhaman dan mengakui historisitas Alkitab. Walaupun masih ada juga teolog-teolog yang dipengaruhi oleh paham rasionalisme dan filsafat. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.